Halo anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan kesehatan. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini, kesempatan yang sangat baik ini, Pak Guru Tampan akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 kelas 4, mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Pokok pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah kalimat pokok dalam paragraf, keberagaman budaya, bumi dan perambatannya. Baiklah anak-anakku sekalian, selamat menyaksikan. Anak-anakku sekalian semuanya, kita mulai pembahasan. Tolong simak baik-baik. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama atau disebut juga gagasan pokok. Bagaimana kita menentukan suatu paragraf dalam bacaan? Perhatikan contoh di bawah. Kalian cukup melihat barisan kalimat yang ada dalam bacaan. Awal paragraf biasanya diawali dengan salah satu baris kalimat yang tidak sejajar letaknya dengan kalimat di bawahnya. Perhatikan gambar di samping yang ditandai titik merah merupakan awal kalimat dari paragraf. Coba perhatikan gambar di samping yang dinamakan satu paragraf itu mulai yang ditandai titik merah sampai pada kalimat terakhir. Coba perhatikan bacaan berikut. Perhatikan baik-baik anak-anakku sekalian. Ada berapa paragraf di bacaan tersebut? Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok.
Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Yang pertama adalah bacalah paragraf dengan cermat. Kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir paragraf. Ketiga, ingat, gagasan pokok bisa terletak di awal, akhir, awal dan akhir, atau seluruh paragraf. Baiklah anakku sekalian, ini adalah merupakan contoh bacaan di mana pokok kalimatnya itu terletak di awal kalimat pada paragraf, sedangkan di bawahnya itu merupakan gagasan pendukung. Perhatikan baik-baik anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar apakah ini? Ada yang tahu tidak? Gambar apakah ini anak-anakku? Ya, gambar ini adalah peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia didiami banyak sekali suku-suku bangsa. Di antaranya adalah suku bangsa Aceh dan suku bangsa Melayu. Mereka berasal dari Sumatera, Pulau Sumatera. Suku bangsa Jawa mendiami Pulau Jawa. Suku bangsa Madura mendiami Pulau Madura. Suku bangsa Dayak mendiami Pulau Kalimantan. Suku bangsa Bugis mendiami Pulau Sulawesi. Suku bangsa Maluku mendiami pulau-pulau di sekitar Maluku. Suku bangsa Papua mendiami Pulau Papua. Suku bangsa Nusa Tenggara mendiami pulau-pulau di Nusa Tenggara. Suku bangsa Bali mendiami Pulau Bali. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, kalian perlu ketahui bahwa suku bangsa yang mendiami pulau-pulau di Indonesia itu mempunyai kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda-beda. Perbedaan kebudayaan dan adat istiadat itu disebut keberagaman. Di antara keberagaman budaya suku bangsa di Indonesia, di antaranya rumah adat, pakaian adat, bahasa daerah, upacara adat, tarian daerah, lagu daerah, alat musik daerah, makanan khas. Ayo, siapa di antara kalian yang pernah mendengar bunyi kentongan atau bunyi trompet atau suara radio? Ayo, bunyi-bunyi tersebut, suara-suara tersebut itu berasal dari mana? Ayo, siapa yang tahu? Nah, untuk mengetahui bunyi-bunyi tersebut
berasal dari mana? Silakan kalian simak penjelasan Bapak Guru Tampan berikut ini. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Perhatikan gambar di bawahnya itu, nak. Getaran dari suatu benda mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Gambar di bawah merupakan ilustrasi perambatan bunyi atau getaran bunyi di udara ya anak sekalian. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Anak-anakku sekalian, masih ingatkah kalian tentang alat musik daerah? Bapak Guru Tampan sudah menjelaskan di depan tentang alat musik daerah. Masih ingatkah? Oke, baiklah anak-anakku sekalian, alat musik daerah itu merupakan bagian dari bentuk keberagaman suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Di antaranya alat-alat musik daerah itu adalah gendang, saluang, rebab, dan kecapi. Baiklah anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, pada kesempatan saat ini kita telah membahas atau mempelajari di antaranya adalah bentuk paragraf dalam bacaan, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam paragraf, keberagaman budaya dan suku bangsa di Indonesia, dan juga asal bunyi dan perambatannya.